Hari pertama masuk istana, aku meramal nasibku sendiri. Hasilnya bilang, aku bisa menang cuma dengan rebahan dan tidak ngapa-ngapain. Aku sih percaya saja. Sejak saat itu, aku mulai hidup santai layaknya ikan asin, cuma makan dan tidur. Pemilihan selir aku bolos. Pas mau beri salam ke permaisuri, aku pura-pura sakit. Waktu kaisar membalik papan namaku, aku langsung pura-pura bersin dan beringus, pokoknya akting totalitas deh. Para selir di istana belakang saling sikut setengah mati. Sementara aku, asyik di halaman kecil reyot sebelah istana dingin. Tidur nyenyak sampai lupa waktu. Satu-satunya yang bikin pusing cuma ini. Makanan dari dapur istana makin lama makin asal-asalan. Sayur tahu sayur, wajahku sampai ikutan hijau saking seringnya makan itu. Sampai suatu hari, kucing Persia kesayangan selir mulia hilang. Seluruh istana heboh mencarinya sampai jungkir balik. Berisik banget, tidur siangku sampai berantakan. Dengan rambut acak-acakan kayak sarang burung. Aku mendorong pintu reyot yang berderit nyaring. Asal ambil ranting, lalu coret-coret sebentar di tanah. Pergilah ke sudut tenggara Taman Kekaisaran. Coba cari di celah batu tingkat ketiga pada bukit buatan. Dayang dan Kasim yang lewat menatapku kayak melihat orang gila. Aku cuma menguap. Lalu masuk lagi ke halaman buat lanjut tidur. 1 jam kemudian, selir mulia memeluk kucingnya yang sudah ketemu. Dan berdiri di depan pintu halamanku. Wajahnya campur aduk gak karuan. Dari mana kau tahu? Sambil mengucek mata aku jawab. Hasil meramal. Terus besoknya, menu makan siangku nambah 1 paha ayam. Beberapa hari kemudian, selir mulia Liu datang dengan marah-marah. Membawa pasukannya menerobos masuk ke halaman reyotku. Susing, apa ini ulahmu? Bunga peoni kesayangannya tiba-tiba layu semua cuma dalam semalam. Kelopaknya rontok berserakan di tanah. Waktu itu, aku lagi jongkok di sudut tembok ngeliatin semut pindahan. Tanpa mengangkat kepala, aku bilang, di sudut barat daya, gali 3 kaki di bawah akar bunga, ada boneka santet yang dikubur di situ. Selir mulia Liu setengah percaya, setengah ragu. Dia pun menyuruh orang untuk menggali. Dan benarlah, ada boneka kain yang ditusuk banyak jarum. Di atasnya juga tertulis tanggal dan jam lahir miliknya. Wajahnya pucat pasi. Siapa yang melakukannya? Aku menepuk-nepuk tanah di tanganku. Yang di istana sana, yang pakai gaun hijau, dan ada tahi lalat di alis kirinya. Selir mulia Liu membawa orang-orangnya pergi dengan aura membunuh. Kabarnya, dia berhasil menangkap mata-mata kiriman musuhnya, yang sudah menyusup bertahun-tahun lamanya. Makan siangku naik level. 2 lauk daging dan 1 lauk sayur. Ditambah sepiring kue-kue cantik. Harem mulai diwarnai desas-desus tentangku. Katanya, selir yang tinggal di sebelah istana dingin itu agak mistis. Dengar-dengar dia bisa meramal. Paling juga asal nebak. Penyakit sakit kepala yang mulia permaisuri sedang kambuh. Para tabib istana sudah angkat tangan. Sakitnya membuat beliau tidak bisa tidur semalaman penuh. Istana permaisuri diselimuti awan kesedihan. Entah siapa yang bermulut ember menyeletuk. Coba tanya orang yang di sebelah istana dingin itu. Momozang, pelayan setia permaisuri, datang sendiri menemuiku. Dengan tatapan menyelidik, dia berkata, Nyonya Su. Sakit kepala yang mulia permaisuri. Aku sedang rebahan berjemur di kursi goyang jelek buatanku sendiri. Buka mata saja rasanya malas. Di bawah bantal, ada batu giok yang ditaruh di bawah bantalnya. Yang ada ukiran bunga teratainya itu. Ambil, lalu buang ke kolam teratai. Momo itu pulang dengan raut wajah ragu-ragu. Keesokan harinya, ada kabar dari istana permaisuri. Yang mulia permaisuri akhirnya bisa tidur nyenyak. Kepalanya sudah tidak sakit lagi. Halamanku yang jelek ini pun jadi ramai. Kasim dan pelayan yang mengantar barang sampai antre panjang. Kain sutra hadiah dari permaisuri. Gelang giok pemberian selir mulia. Dapur istana pun ikut-ikutan cari muka. Meja makanku jadi penuh hidangan mewah, belum pernah seperti ini sebelumnya. Bola-bola daging kecap, ikan kakap kukus, dan hakau udang. Aku mengelus perutku yang buncit kekenyangan sambil menghela napas. Hari-hariku rebahan santai sepertinya akan segera berakhir. Masalah akhirnya datang juga. Tatapan selir mulia Liu padaku rasanya makin aneh. Tatapan itu adalah campuran dari rasa was-was, rasa cemburu, dan niat licik. Dia berpapasan denganku di Taman Kekaisaran. Senyumnya sungguh palsu. Selir Su sekarang sedang naik daun, ya. Bahkan yang mulia permaisuri pun menaruh perhatian khusus padamu. Aku menunduk, menatap rumput kecil yang gigih tumbuh di celah bebatuan.
Yang Mulia Selir Agung terlalu memuji. Hamba hanya sedang beruntung saja. Oh, ya, dia melangkah mendekat. Aroma parfumnya yang menyengat membuat hidungku gatal. Kalau begitu, coba adik ramalkan untukku. Kapan Bengong bisa mengandung keturunan naga untuk Baginda Kaisar? Suasana di sekitar mendadak hening. Semua orang menajamkan telinga. Pertanyaan ini sungguh menjebak dan licik. Kalau ramalanku benar, aku akan dituduh menyebarkan kesesatan. Kalau salah, aku akan dituduh menipu Selir Agung. Aku pun bersin. Sambil menggosok hidung, aku menjawab, Yang Mulia. Lebih baik Anda panggil tabib istana dulu untuk diperiksa. Wajah Selir Agung Liu berubah drastis. Apa maksudmu? Aku menatapnya dengan wajah polos. Di tubuh Anda, parfum ini, sepertinya dicampur dengan bubuk bunga safron. Ya, kalau terus dihirup, hamba takut Anda akan sulit untuk hamil. Wajah Selir Agung Liu seketika pucat seputih kertas. Dia terhuyung mundur selangkah. Menatapku dengan tajam. Sorot matanya seolah ingin menelanku hidup-hidup. Malam harinya, pintu halamanku digedor dengan sangat keras. Beberapa pelayan tua berwajah garang menerobos masuk. Selirsu, berani sekali kamu. Beraninya kamu menaruh racun di dalam parfum Yang Mulia Selir Agung. Ikut kami sekarang juga. Tanpa membiarkanku bicara, mereka langsung menyeretku pergi. Istana Selir Agung Liu terang benderang malam itu. Dia bersandar di sofa empuk dengan wajah yang sangat muram. Di sebelahnya, pelayan pembuat parfum bernama Su Xing berlutut sambil gemetar ketakutan. Pelaku dan barang buktinya sudah tertangkap basah. Kamu mau alasan apa lagi? Pelayan itu menunjuk ke arahku sambil menangis histeris. Itu dia pelakunya. Dia yang menyuruh hamba untuk memasukkan sesuatu ke dalam parfum Yang Mulia Selir. Aku malah menguap. Perjalanan kemari tadi terlalu buru-buru. Sudah terpojok, Yang Mulia Selir Agung, apa Anda mau memohon ampun? Bukan, hamba menunjuk ke arah meja riasnya. Sebuah kotak kecil berlapis pernis hitam yang tak mencolok. Barang di dalam kotak itu, pasti sudah Anda gunakan sejak lama, kan? Tatapan mata Selir Agung Liu langsung menajam. Apa maksudmu? Salep harum itu terbuat dari sari bunga pemabuk jelita, upeti dari perbatasan selatan. Memang benar bisa merawat kecantikan. Namun, jika dipadukan dengan teh ginseng gunung salju yang setiap hari Anda minum, teh ginseng itu bersifat panas. Sedangkan sari bunga pemabuk jelita bersifat dingin. Panas dan dingin saling berbenturan. Lama-kelamaan, menumpuk menjadi racun. Selir Agung Liu tiba-tiba duduk tegak. Omong kosong, tabib istana. Tabib istana hanya memeriksa bedak harum itu. Mereka tidak memeriksa apa yang masuk ke mulut Anda setiap hari. Apalagi berpikir kalau kedua hal ini bisa saling berbenturan. Akhir-akhir ini, apakah Anda sering berkeringat di malam hari? Dada terasa sesak saat bangun pagi. Dan jadwal datang bulan Anda juga tidak teratur. Wajah Selir Agung Liu berubah dari pucat menjadi kebiruan. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi ekspresinya sudah menjelaskan segalanya. Hamba menghela napas panjang. Pelayan pembuat wewangian itu menerima 500 tahil perak dari musuh Anda. Bedak harum itu hanya dicampur dengan serbuk sari biasa. Paling-paling, hanya membuat kulit Anda sedikit ruam merah. Yang sebenarnya mencelakai Anda adalah diri Anda sendiri. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Selir Agung Liu tampak seperti kehabisan tenaga. Dia bersandar lemah di depan, lalu melambaikan tangannya. Pergi. Keluar kalian semua. Keesokan harinya, Selir Agung Liu mengaku sakit dan mengurung diri di kediamannya. Pelayan pembuat wewangian itu menghilang tanpa jejak. Kualitas makan siang hamba kembali meningkat, kini bertambah 1 mangkuk. Kabarnya, itu adalah sarang burung walet hadiah khusus dari Yang Mulia Permaisuri. Namun, hari-hari damai itu tak berlangsung lama. Badai yang lebih besar datang menerjang. Saat pangeran kedua sedang menghafal buku di ruang belajar kekaisaran, tiba-tiba mulutnya berbusa. Seluruh tubuhnya kejang-kejang. Lalu jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Seluruh tabib istana dibuat geger. Tapi, tak satu pun tanda keracunan ditemukan. Kaisar murka besar. Beliau menitahkan penyelidikan menyeluruh. Selidik punya selidik. Buktinya malah mengarah padaku. Seorang Kasim muda bersaksi. Katanya, dia melihatku mengendap-endap beberapa hari lalu. Berkeliaran di sekitar ruang baca kekaisaran. Dan mengubur sesuatu di sudut tembok. Pasukan pengawal pun menggeledah sudut halaman kediamanku yang reyot. Dan menggali sebuah boneka kayu yang tertusuk banyak jarum perak. Di atasnya, terukir tanggal lahir pangeran kedua. Ilmu hitam kutukan, itu adalah kejahatan mati karena berniat membunuh pangeran.
Aku dirantai, lalu diseret ke hadapan kaisar di aula Yangxin. Suasana di sana begitu mencekam, hingga terasa membekukan tulang. Kaisar duduk di singgasana naga, wajahnya muram dan dingin. Permaisuri menangis di sampingnya. Sementara di sudut bibir selir Agung Liu tersungging seulas senyum sinis yang nyaris tak kasat mata. Susi, tidakkah kau mengakui dosamu? Kepala Kasim membentak dengan suara melengking. Aku berlutut di atas ubin bata yang sedingin es. Rantai besi menggores pergelangan tanganku hingga perih. Tidak mau mengaku, saksi dan bukti sudah ada, beraninya kau masih mengelak. Boneka kayu itu adalah bukti tak terbantahkan. Aku mendongak, menatap kaisar yang duduk tinggi di atas sana. Beliau juga menatapku. Sorot matanya tajam, gelap, dan tak tertebak. Yang mulia, suaraku menggema di aula yang sunyi senyap. Terdengar begitu jelas. Boneka kayu itu bukan milik hamba. Ukiran tanggal lahir di atasnya. Salah. Selir Agung Liu langsung menyela dengan nada tinggi. Omong kosong. Tanggal lahir pangeran kedua adalah tahun Bingyin, bulan Dingyu. Hari Wusu, jam Gengsen. Aku menyebutkan deretannya dengan tenang. Sedangkan yang terukir di boneka itu adalah tahun Bingyin, bulan Dingyu. Hari Wusu, jam Geng. Selisih 1 waktu kelahiran. Terdengar suara tarikan napas terkejut dari seluruh penjuru aula. Tangisan permaisuri seketika terhenti. Tatapan mata kaisar mendadak berubah tajam. Kepala Kasim dengan panik meraih boneka itu, yang tadinya dianggap sebagai bukti kuat. Kulihat wajahnya mendadak pucat pasi. Selisih waktu 2 jam ini bisa membuat takdir berubah drastis sebagai langit dan bumi. Aku melanjutkan, kalau hamba berniat mencelakai orang, mana mungkin hamba memakai tanggal lahir yang salah. Fitnah macam apa ini, amatir sekali. Wajah selir mulia Liu seketika memucat. Pintar sekali kau bersilat lidah. Siapa yang tahu, jangan-jangan kau sengaja mengukirnya dengan salah. Dan lagi aku langsung memotong ucapannya. Tatapanku beralih pada Kasim kecil yang menuduhku itu. Kau bilang, kau melihatku mengubur sesuatu di sudut tembok ruang baca kekaisaran. Kapan tepatnya? Jam berapa? 3 hari yang lalu, sekitar jam 5 sore. Aku menyeringai tipis. 3 hari yang lalu, sekitar jam 5 sore, hamba sedang berada di sumur tua di belakang istana dingin, membantu Selir Li mencari tusuk rambut emasnya yang terjatuh. Saat itu, ada Bibi Zhang dari Biro Binatu di sana. Ada juga pasukan pengawal kekaisaran yang sedang berpatroli. Kapten Regu ketiga, Wang Hu. Yang mulia bisa menyuruh orang untuk bertanya agar semuanya jelas. Kasim kecil itu langsung jatuh terduduk di lantai. Hamba salah ingat, 4 hari yang lalu. Aku tertawa, 4 hari yang lalu. Kasim Zhao dari Departemen Urusan Dalam, membawa 3 Kasim kecil, untuk mengantarkan arang musim dingin ke tempat hamba. Mereka diam di pelataran hamba dari jam 3 sore, sampai hampir jam 7 malam. Mereka semua bisa bersaksi. Hamba sama sekali tidak pernah meninggalkan pelataran itu. Kasim kecil itu benar-benar lemas tak berdaya. Tubuhnya gemetar hebat ketakutan. Tak satu patah kata pun bisa keluar dari mulutnya. Suasana di aula Yangxin begitu hening, sampai-sampai jarum yang jatuh pun akan terdengar. Kaisar perlahan membuka suaranya. Nada bicaranya datar, tidak terdengar senang maupun marah. Rupanya kau sangat pintar memperhitungkan segalanya. Bahkan tanggal lahir pangeranku pun, kau ingat dengan begitu jelas. Aku menundukkan kepala, menjawab yang mulia. Itu karena, saat perayaan 1 bulan pangeran kedua, Departemen Urusan Dalam sedang mendaftarkannya ke dalam buku catatan. Hamba kebetulan lewat di sana. Lalu hamba tak sengaja meliriknya. Ingatan hamba memang bagus, mau bagaimana lagi. Semua orang di ruangan itu mendadak terdiam bisu. Wajah Selir Mulia Liu benar-benar berkerut menahan amarah. Kasim kecil itu akhirnya diseret keluar. Selir Mulia Liu, karena dianggap gagal mendisiplinkan bawahannya, serta terlalu mudah mempercayai fitnah, dihukum kurungan selama 3 bulan. Aku dibebaskan tanpa syarat. Dikirim kembali ke pelataran kecil yang reot. Saat itu Kepala Kasim datang sendiri membawa hadiah untuk menenangkan diriku. Sekaligus membawa sebuah titah lisan. Selir Su, titah lisan yang mulia, meminta Anda pindah tempat. Pindah kemana? Aula samping Istana Qian Kun. Kuaci di tanganku langsung jatuh. Istana Qian Kun, itu kan kamar tidur kaisar. Aula samping, boleh tidak aku menolak? Dengan wajah memelas aku berkata, di sini saja sudah sangat bagus. Sangat tenang, wajah Kepala Kasim langsung berkedut. Selir, tolong jangan persulit hamba. Titah kaisar tidak bisa dibantah. Aku pun terpaksa pindah ke Istana Qian Kun. Aula samping itu begitu megah dan mewah.
Bau dupanya harum dan hangat. Tapi seluruh tubuhku merasa tidak nyaman. Sesekali Kaisar datang berkunjung. Dia juga tidak bicara apa-apa. Hanya duduk di sana, membaca laporan atau membaca buku. Sedangkan aku berada di sisi lain. Kadang tertidur. Kadang melamun menatap keluar jendela. Menghitung ada berapa burung yang terbang lewat. Hari ini, dia datang lagi. Setelah selesai membaca setumpuk laporan, dia memijat pangkal hidungnya. Tiba-tiba dia berkata, "Selirsu, ramalkan sesuatu untuk Zen." Aku menoleh. Ramal apa? Tatapannya menatapku dalam-dalam. Kekaisaran Zen. Jantungku langsung berdebar kencang. Nah kan, hamba tidak mau. Kenapa? Meramal nasib negara akan mengurangi umur. Aku berkata sejujurnya. Hamba masih ingin makan bakso dari dapur istana selama beberapa tahun lagi. Sudut bibir Kaisar berkedut. Dia terdiam sejenak. Kalau begitu, ramal tentang diri Zen. Ramal apa? Ramal, berapa lama lagi Zen bisa hidup? Para Kasim dan Dayang yang melayani di aula. Dalam sekejap langsung berlutut ketakutan. Kepala mereka tertunduk sangat rendah. Bahkan tidak berani bernapas keras. Aku menghela napas. Yang mulia, Anda benar-benar ingin tahu hal ini. Kalau kau benar-benar ingin tahu. Baiklah. Aku merentangkan tangan. Biaya konsultasinya, 1000 tahil emas. Dan tidak boleh utang. Kaisar tampak seperti tersedak. Dia menatapku cukup lama. Sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tawanya membuat semua orang di aula kebingungan. Bagus, bagus sekali, Su Xing. Dia menghentikan tawanya. Tatapan matanya sungguh sulit ditebak. Nyalimu besar juga. Sejak itu, dia tidak lagi memaksaku meramal hal-hal mematikan itu. Dia hanya menyuruhku tinggal di aula samping. Layaknya sebuah jimat pembawa keberuntungan. Atau lebih tepatnya, pajangan aneh yang membuatnya merasa tenang. Arah angin di istana harem benar-benar berubah. Tidak ada lagi yang berani mencariku. Dan tidak ada yang berani mencari masalah denganku. Selir Agung Liu menjadi jauh lebih penurut setelah hukumannya dicabut. Meski tatapannya padaku masih penuh tanda tanya. Dia tidak berani lagi ikut campur. Permaisuri bersikap sangat sopan padaku. Para selir lainnya bahkan sengaja berjalan memutar, menghindari istana Qiankun. Aku menjadi eksistensi yang sangat unik di istana harem. Punya nama, tapi tak punya kuasa. Gelar cairanku sungguh terlalu rendah. Tapi aku tinggal di tempat yang paling dekat dengan Kaisar. Tidak ada intrik, tidak ada masalah. Masalah terbesarku setiap hari hanyalah, mau makan babi kecap untuk makan siang, atau iga asam manis. Hari-hariku terasa seperti air putih yang dicampur madu. Sederhana, damai, dan terasa sangat manis. Sampai akhirnya, kabar buruk itu tiba. Kekeringan parah melanda wilayah Nanjing, ribuan mil tanah menjadi gersang. Pengungsi bermunculan di mana-mana. Istana telah menurunkan 3 dekrit bantuan, tapi semuanya bagai setetes air di gurun pasir. Biro Astronomi Kekaisaran sudah kehabisan akal. Rakyat jelata mulai mengeluh dan marah. Bahkan beredar rumor bahwa Kaisar telah kehilangan moralnya. Sehingga langit menjatuhkan hukuman. Balai sidang Kekaisaran menjadi kacau balau karena perdebatan sengit. Kubu militer bersikeras ingin menumpas para pengungsi secara paksa. Sementara kubu damai menuntut tambahan dana untuk bantuan bencana. Sudah beberapa hari ini Baginda tidak tidur nyenyak. Wajahnya begitu suram sampai-sampai seolah bisa meneteskan air. Seluruh istana diselimuti suasana yang mencekam. Pada malam itu, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Hujan turun dengan sangat deras. Baginda berdiri di depan pintu istana Qiankun. Menatap derasnya hujan di tengah kegelapan. Punggungnya terlihat memikul beban yang sangat berat. Aku memeluk sepiring kue kenari yang baru matang. Duduk bersantai di atas dipan penghangat. Sedang asyik-asyiknya makan, tiba-tiba dia memanggilku, Su Xing. Suaranya terdengar agak samar di tengah derasnya hujan. Sahutku dengan mulut yang masih penuh makanan. Menurutmu, apa bencana alam ini benar-benar kesalahan beta? Aku menelan kue itu dengan susah payah. Baginda, Anda percaya dengan omong kosong itu? Dia terdiam. Bencana alam ya, tetap bencana alam. Aku mengambil sepotong kue kenari lagi. Apa hubungannya dengan perbuatan manusia? Memangnya manusia bisa mengatur dewa langit mau menurunkan hujan atau tidak? Dia pun berbalik. Menatapku dengan pandangan matanya yang tajam. Biro Astronomi bilang, ini adalah hukuman dari langit. Cih, aku mencibir dengan nada meremehkan. Kalau mereka memang sehebat itu membaca pertanda langit, pasti mereka sudah tahu dari awal kapan hujan akan turun.
Mana mungkin mereka panik kebingungan seperti sekarang. Mendengar itu, Baginda tampak kehabisan kata-kata. Lalu, menurutmu bagaimana cara menyelesaikan bencana ini? Siapa yang mengikat lonceng? Dialah yang harus melepaskannya. Kalau Dewa Langit tidak mau menurunkan hujan, ya cari saja Dewa Langitnya. Aku mengatakannya dengan sangat enteng. Ujung bibir Baginda tampak berkedut. Bagaimana cara mencarinya? Aku menepuk-nepuk sisa remah kue di tanganku. Berjalan perlahan menghampiri Baginda. Ikut menatap hujan deras di luar sana. Baginda, pernahkah Anda berpikir? Daerah Nanjing itu. Jangan-jangan ada sesuatu yang membuat Dewa Langit marah. Dia mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Hamba cuma asal menebak saja. Ibaratnya begini loh. Misalnya ada orang menggali lubang besar di depan pintu rumah Anda. Setiap hari membuang air busuk. Apakah Anda akan senang? Pasti juga tidak senang. Mungkin saking marahnya sampai tidak mau keluar pintu. Kaisar tampak merenung. Maksudmu, hamba sama sekali tidak mengatakan apapun. Hamba hanya merasa. Jika ada yang tidak wajar, pasti ada dalangnya. Daerah sebesar itu. Tiba-tiba kekeringan sampai tak ada rumput yang tumbuh. Pasti ada sebabnya. Keesokan harinya, Kaisar secara rahasia mengutus 3 kelompok orang kepercayaan langsung menuju perbatasan selatan. Fokus menyelidiki apakah ada perubahan janggal pada bentuk gunung dan sungai. Apakah ada proyek pembangunan berskala besar, terutama proyek penggalian. Setengah bulan kemudian, laporan rahasia darurat tingkat tinggi dikirim kembali ke Aula Yangxin. Kaisar menatap laporan rahasia itu dan terdiam lama. Raut wajahnya berubah-ubah tak menentu. Pada akhirnya beliau menghela napas panjang. Benar-benar perbuatan yang membuat langit murka. Laporan rahasia itu menyebutkan, di hulu Sungai Changlan, sungai terbesar di wilayah selatan. 3 tahun lalu, para tuan tanah setempat demi mengalirkan air untuk mengairi 10.000 ekar ladang subur milik mereka sendiri. Secara diam-diam membangun bendungan batu raksasa yang menahan aliran sungai. Hampir memutus sekitar 70% aliran air sungai Changlan. Belasan daerah di hilir sejak saat itu mengalami penurunan debit air yang drastis. Wilayah yang awalnya kaya akan air pun perlahan mulai mengering. Kekeringan besar tahun ini membuat keadaan semakin parah. Aliran air di hilir benar-benar terputus total. Rakyat hidup dalam penderitaan. Dan tuan tanah tersebut adalah sepupu jauh dari keluarga pihak Ibu Selir Mulia Liu. Memanfaatkan nama besar Selir Mulia untuk bertindak semena-mena di desa tanpa ada yang berani melarang. Titah suci pun diturunkan. Begitu cepat dan dahsyat bagaikan petir. Bendungan batu itu dihancurkan secara paksa. Air sungai Changlan kembali mengalir deras ke bawah. Kediaman tuan tanah disita dan ia dijebloskan ke penjara. Selir Mulia Liu ikut terseret dalam kasus ini. Gelar kehormatannya dicabut dan diturunkan jabatannya menjadi selir tingkat rendah. Dihukum tidak boleh keluar istana selama 1 tahun. Kekuatan keluarga Liu akhirnya diserang. 1 bulan kemudian, bencana kekeringan di Ganling, wilayah Jin Selatan, akhirnya mereda. Membawa nama harum saat pulang ke kampung halaman. Sebuah malapetaka besar yang bisa mengguncang fondasi negara berhasil dilenyapkan tanpa sisa. Yang Mulia menggelar perjamuan kecil di istana Qian Kun. Hanya ada aku dan dia, dengan hidangan yang sangat istimewa. Dia bahkan mengambilkan sepotong ayam furong untukku. Su Xing, kali ini kau berjasa besar. Hadiah apa yang kau inginkan? Aku meletakkan sumpitku. Berpikir dengan sangat serius. Bolehkah ranjang besar dari kayu cendana di aula samping itu diganti dengan ranjang kayu keras milik hamba yang dulu? Ranjang yang terlalu empuk membuat pinggang hamba sakit. Yang Mulia memegang cangkir araknya, menatapku cukup lama. Lalu akhirnya, dia menghela napas. Su Xing, kau ini sungguh benar-benar gadis yang aneh. Aku hanya menyeringai lebar. Terima kasih atas pujiannya, Yang Mulia. Hari-hari kembali berjalan damai. Aku masih tinggal di aula samping istana Qian Kun. Dan tidur di atas ranjang kayu keras, buatan khusus dari Departemen Rumah Tangga Istana. Dapur kekaisaran selalu berganti menu, membuatkan makanan enak untukku. Hanya saja, tatapan Yang Mulia kepadaku menjadi semakin aneh. Terkadang, seperti menatap sebuah teka-teki yang tak terpecahkan. Terkadang, disertai dengan senyum pasrah yang geli. Tiba saatnya perburuan musim gugur. Bendera-bendera berkibar di arena perburuan kerajaan. Kuda-kuda meringkik nyaring. Suasana hati Yang Mulia sedang sangat bagus. Dia memacu kudanya paling depan. Melaju kencang ke dalam arena perburuan. Sementara aku, meringkuk di sudut tribun sambil terkantuk-kantuk. Sama sekali tidak tertarik dengan kegiatan bunuh-bunuhan semacam ini.
Tiba-tiba, suara derap langkah kuda yang panik memecah kesunyian. Diiringi dengan teriakan yang sangat histeris. Lindungi yang mulia, lindungi yang mulia. Yang mulia dalam bahaya. Seluruh arena langsung gempar. Sang permaisuri terkejut hingga melompat berdiri. Para pejabat istana jatuh dalam kepanikan. Komandan pengawal kekaisaran segera mengerahkan pasukan untuk melakukan penyelamatan. Keadaan sangat kacau. Aku terbangun oleh jeritan orang-orang. Mataku masih terasa berat. Ada apa? Tanyaku pada seorang dayang yang pucat pasi di sebelahku. Dia menjawab dengan gemetar. Selir, Baginda Kaisar. Baginda di arena perburuan. Beliau diserang. Sepertinya oleh macan. Macan, harimau. Jantungku berdegup kencang. Rasa kantukku langsung hilang. Tanpa sadar, jari-jariku bergerak cepat meramal di balik lengan baju. Di dalam arena perburuan, Kaisar memegang busur panjang, berhadapan dengan seekor harimau berukuran raksasa. Harimau ganas berdahi putih yang jelas-jelas sedang mengamuk. Harimau itu menggeram rendah. Kuda Kaisar di bawahnya mengais tanah dengan gelisah. Tadi, karena sedikit lengah, kudanya terkejut oleh auman harimau dan melempar beliau ke tanah. Para pengawal yang menyertai tercerai-berai. Situasinya sangat kritis. Harimau itu sepertinya kehabisan kesabaran. Kaki belakangnya sedikit ditekuk, bersiap untuk menerkam. Kaisar menggenggam erat busurnya. Tatapannya tajam, bersiap untuk bertarung mati-matian. Tepat di saat yang sangat genting ini. Baginda, jangan bergerak. Semua orang seketika tertegun. Harimau itu juga terdiam sejenak. Mata buasnya beralih ke arah sumber suara. Terlihat aku menerobos kerumunan pengawal yang kacau. Berlari ke barisan paling depan. Tanganku menggenggam erat sesuatu. Kelihatannya seperti rumput liar. Dan beberapa ranting kering. Selirsu, bahaya. Cepat mundur, teriak kepala pengawal dengan panik. Kaisar juga terkejut dan marah. Susing. Jangan konyol, mundur. Tapi aku bersikap seolah tak mendengar apapun. Mataku menatap tajam ke arah harimau buas itu. Dengan kilat, aku menyapu pandangan. Melihat posisi Kaisar dan medan di sekitarnya. Jari-jariku di balik lengan baju menghitung dengan semakin cepat. Posisi Sun, elemen angin, kayu menaklukkan tanah. Bukan, sekarang adalah waktu Sen. Mulutku komat kamit menggumamkan mantra. Tepat saat harimau buas itu benar-benar kehilangan kesabaran. Dan mengeluarkan auman yang memekakkan telinga. Di detik dia bersiap untuk menerkam. Aku bergerak, bukan mundur. Melainkan melesat maju 2 langkah. Di bawah tatapan ngeri semua orang. Segenggam akar manis dan ranting kering yang berantakan di tanganku. Dengan segenap tenaga, kuarahkan ke samping harimau itu, menuju sebuah gundukan yang ditumbuhi beberapa semak pendek. Aku melemparnya sekuat tenaga. Ranting dan akar kering itu berhamburan, melayang-layang di udara. Beberapa bahkan jatuh tepat di kepala harimau itu. Harimau buas itu kebingungan dengan serangan yang sama sekali tidak mematikan ini. Kepala besarnya menggeleng kuat. Dia mengaum, dan kilat buas di matanya semakin tajam. Jelas, dia sudah benar-benar murka. Dia mengabaikan Kaisar di depannya. Tubuh raksasanya berbalik arah. Menerkam ke arahku dengan membawa hembusan angin anyir. Jeritan panik terdengar di mana-mana. Mata Kaisar membelalak panik. Beliau menarik anak panah, bersiap menembak. Tepat di saat hidup dan mati ini. Sebuah kejadian tak terduga muncul. Tubuh harimau yang sedang melayang di udara itu tiba-tiba anjlok ke bawah tanpa aba-aba. Seolah-olah ada kekuatan besar yang tak kasat mata. Menariknya dengan sangat keras. Terdengar suara benturan keras. Diiringi auman harimau yang terkejut, marah, dan kesakitan. Tubuhnya yang sangat besar itu, secara mengejutkan, langsung terperosok ke dalam gundukan tanah. Tempatku melempar ranting tadi. Debu-debu berterbangan. Permukaan tanah itu benar-benar ambruk. Memperlihatkan sebuah lubang hitam pekat yang sangat besar. Dari dasar lubang terdengar auman harimau yang marah. Disertai sedikit rasa panik dan suara rontaan. Serta suara tulang patah yang ngilu di telinga. Semua orang tertegun. Menatap lubang besar yang tiba-tiba muncul itu. Melihat harimau yang meronta sia-sia di dalamnya. Lalu menatapku yang berdiri di tepi lubang sambil mengelus dada. Suasana sunyi senyap. Hanya terdengar auman harimau yang tidak terima dari dasar lubang. Belakangan baru aku tahu. Tempat itu adalah perangkap besar yang ditinggalkan dari dinasti sebelumnya. Khusus digunakan untuk memburu binatang buas berukuran besar. Karena sudah bertahun-tahun lamanya
tertutup oleh lapisan tanah dan daun kering yang tebal. Dan di atasnya hanya ditumbuhi semak-semak rendah. Terlihat seperti gundukan tanah biasa. Aku melempar dahan kering itu. Murni karena aku sudah memperhitungkan arah dan waktunya. Memberi harimau itu jalan keluar. Setelah semuanya mereda, Baginda Kaisar dikawal oleh para penjaga berjalan ke tepi lubang. Beliau melihat harimau yang patah kakinya dan sedang sekarat di dasar lubang itu. Lalu beliau menatapku yang acak-acakan ini. Tatapan matanya sangat rumit dan sulit digambarkan. Su Xing, kamu melempar rumput itu. Aku menggaruk-garuk kepalaku. Hamba memperkirakan sepertinya ada lubang di sana. Jadi hamba coba saja. Baginda Kaisar terdiam agak lama. Akhirnya beliau hanya melontarkan dua kata, kembali ke istana. Setelah kejadian menegangkan di tempat berburu itu, suasana di istana Qian Kun menjadi sedikit canggung. Tatapan Baginda Kaisar kepadaku bertambah penuh rasa ingin tahu. Dan ada sedikit rasa was-was yang sulit dijelaskan. Beliau tidak lagi membiarkanku tinggal di paviliun samping, melainkan memberiku sebuah kediaman yang terpisah. Bernama kediaman Jing An. Jaraknya tidak terlalu jauh maupun terlalu dekat dari kamar tidurnya. Fasilitasnya jauh melebihi apa yang seharusnya didapatkan oleh seorang selir. Berbagai macam hadiah terus berdatangan tanpa henti. Kain sutra yang indah, serta perhiasan dan barang berharga menumpuk di gudang. Tapi, aku secara tidak langsung malah diisolasi. Selain Kasim yang mengantarkan barang-barang itu, sangat jarang ada orang yang datang. Aku malah senang dengan ketenangan ini. Setiap hari berjemur di halaman besar kediaman Jingan, makan kuaci dan mencoba kue-kue baru dari dapur kekaisaran. Sesekali, aku teringat ranjang kayu keras di aula samping istana Qian Kun. Aku kembali bertemu dengan Baginda Kaisar 3 bulan kemudian. Bunga plum di kediaman Jingan sedang mekar dengan indahnya. Aroma harumnya menguar di udara. Beliau datang sendirian, berjalan menembus salju, tanpa membawa satupun pengawal. Aku sedang duduk di teras, memeluk penghangat sambil menatap salju. Hidupmu tampak sangat nyaman. Suaranya terdengar datar tanpa emosi. Ini semua berkat karunia Baginda, jawabku dengan nada malas. Beliau duduk di bangku batu di sebelahku. Susi, beta sudah berpikir cukup lama. Memikirkan apa, Baginda? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku menoleh dan menatapnya. Keinginan hamba selalu sangat sederhana. Apa itu? Bisa tetap hidup, makan kenyang, dan tidur nyenyak. Aku menghitung dengan jari-jariku. Dan yang paling penting, tidak ada yang mengganggu. Beliau menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Hanya sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Tidakkah kau tahu, kemampuanmu ini adalah sesuatu yang sangat didambakan banyak orang. Jika digunakan untuk Baginda, ilmu meramal itu, sama halnya dengan pedang, bisa menyelamatkan orang jika digunakan dengan benar. Tapi bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain jika salah langkah. Hamba ini penakut, Baginda. Hamba takut umur hamba pendek, dan lebih takut lagi pada masalah. Hamba cuma ingin hidup santai bermalas-malasan. Berjemur di bawah sinar matahari, lalu berguling santai. Beliau terdiam. Matanya menatap hamparan salju putih di halaman. Membisu untuk waktu yang sangat lama. Di awal musim semi, sebuah titah pengangkatan mengejutkan seluruh istana belakang. Selir Susi memiliki sifat yang lembut dan berbudi luhur. Dengan ini secara khusus diangkat menjadi permaisuri dan berhak memimpin istana utama. Sementara itu, di kediaman Jingan, suara nyaring Kasim pembaca titah itu masih bergema di udara. Aku berlutut di lantai, benar-benar kebingungan. Permaisuri, posisi legendaris yang katanya harus menjadi panutan bagi seluruh negeri. Memimpin 6 istana, sungguh sebuah posisi yang melelahkan setengah mati. Yang mulia, terimalah titahnya, bisik Kasim pembaca titah mengingatkan. Aku tersadar dari lamunanku, menatap gulungan titah suci berwarna kuning keemasan itu. Rasanya seperti sedang memegang bongkahan bara api. Kasim, yang mulia, silakan beri perintah. Bolehkah aku menolak titah ini? Kaki Kasim pembaca titah itu langsung lemas. Hampir saja dia berlutut di hadapanku. Yang mulia, tolong jaga ucapan Anda. Jaga ucapan Anda. Mahkota dan gaun kebesaran ini benar-benar menyiksa. Aku harus menopang pakaian dan perhiasan seberat puluhan kilo. Diatur ke sana kemari layaknya sebuah boneka kayu. Sampai akhirnya upacara pengangkatan permaisuri selesai. Menerima penghormatan dari ratusan pejabat dan para selir dari 6 istana. Liu Ping berlutut di bawah sana. Tatapan matanya begitu berbisa, tapi juga memancarkan rasa tidak berdaya yang begitu dalam. Upacara pun selesai.
kembali ke istana Fenyi yang jauh lebih megah dan gemerlap. Aku yang kelelahan langsung ambruk di atas ranjang permaisuri yang sangat besar. Cepat. Cepat bantu aku lepaskan semua benda ini, para pelayan menahan tawa mereka. Dan beramai-ramai membantuku melepaskan mahkota yang berat ini. Malam harinya, Kaisar datang. Dia melambaikan tangan, menyuruh semua pelayan keluar. Di kamar tidur yang begitu luas ini, hanya tersisa kami berdua. Bagaimana rasanya? Aku memijat leherku yang pegal. Leherku rasanya mau patah. Dia tertawa pelan, lalu berjalan ke belakangku. Jemarinya yang hangat memijat lembut tengkukku. Tekanannya begitu pas. Aku memicingkan mata dengan nyaman. Kenapa harus aku? Aku menanyakan hal yang sudah kutahan seharian ini. Gerakan jarinya terhenti sejenak. Karena kau pemalas. Karena kau benci repot. Karena kau hanya ingin hidup santai dan rebahan saja. Susing, wilayah kekuasaanku ini terlalu besar. Dan intrik di istana belakang ini terlalu berbahaya. Aku butuh seorang permaisuri. Seseorang yang tidak akan membuat kekacauan. Dan tidak akan memihak kubu manapun demi kepentingan pribadi. Yang tidak akan bersusah payah melahirkan pangeran demi merebut kekuasaan. Bahkan lebih baik lagi. Permaisuri yang bahkan tidak terlalu menginginkan takhta ini. Dengan begitu, Zen baru bisa tenang. Dan harem kekaisaran ini baru bisa benar-benar damai. Aku bersandar di punggungnya yang hangat dan terdiam. Ternyata yang dia incar adalah sifat asliku yang santai dan tak berambisi ini. Tanpa keinginan dan tuntutan, barulah aku bisa menjadi alat penyeimbang haremnya. Sekaligus bidak catur yang paling bisa diandalkannya untuk menstabilkan istana. Aku berkata pelan, jadi, Chen Qi ini cuma pajangan penjaga rumah saja ya? Dia tertawa pelan. Bisa dibilang begitu. Aku berguling dan menatapnya. Kalau begitu, Yang Mulia, mari kita buat kesepakatan. Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan permaisuri, bisakah digantikan oleh orang lain? Dia mengangkat alisnya. Contohnya, misalnya, mengurus 6 istana, mendengarkan keluh kesah para selir, atau memimpin upacara ritual persembahan. Aku menghitung dengan jariku. Pokoknya, lebih baik jangan suruh aku melakukan itu semua. Senyum di matanya semakin dalam. Boleh. Benarkah? Raja tidak pernah main-main dengan ucapannya. Dia membungkuk dan mendekat. Napasnya menyapu telingaku. Kau hanya perlu melakukan satu hal. Diam saja dengan tenang. Dan tidak usah mengurus apapun. Aku tersenyum. Sepakat, sejak saat itu. Sebuah keajaiban muncul di dalam harem kekaisaran. Yang Mulia Permaisuri selalu beralasan sakit sepanjang tahun. Menutup pintu rapat-rapat dan tidak pernah keluar. Urusan stempel kebesaran diserahkan kepada selir Xian yang andal dan tak punya anak. Urusan harian 6 istana dilemparkan kepada selir De yang cekatan. Sedangkan urusan para selir yang saling berebut kasih sayang dan cemburu. Semuanya kuserahkan agar Yang Mulia sendiri yang pusing mengurusnya. Tugasku hanyalah pada acara-acara besar tahunan di mana aku wajib menampakkan diri. Aku akan memakai mahkota yang berat dan keluar sebentar sebagai maskot keberuntungan. Lalu secepat kilat kabur kembali ke istana Fenyiku. Untuk melanjutkan tugas besarku sebagai kaum rebahan sejati. Dapur kekaisaran sampai memeras otak menciptakan resep-resep baru. Karena Yang Mulia Permaisuri adalah kritikus makanan nomor 1 mereka. Yang Mulia Kaisar rutin datang ke istana Fenyi setiap beberapa hari sekali. Kadang, setelah selesai membaca dokumen negara, dia mampir untuk duduk santai. Dan meminum secangkir teh seduhanku. Sebenarnya, saat menikmati teh hijau seduhan Dayang, terkadang aku hanya sekadar rebahan di atas dipan permaisuri khusus milikku. Sambil baca buku, kami jarang mengobrol, sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi suasananya anehnya terasa sangat harmonis. Seperti 2 ekor ikan asin yang tak saling mengganggu. Sesekali, ada kalanya aku terpaksa turun tangan. Contohnya, saat keluarga selir Liu Ping mulai berulah lagi. Mereka merampas tanah rakyat di kampung halaman sampai memakan korban jiwa. Keluarga korban bahkan nekat ke ibu kota untuk melapor pada Baginda. Tapi dicegat dan dihabisi di tengah jalan oleh utusan keluarga Liu. Kabar ini diam-diam disampaikan oleh selir Xian kepadaku. Aku pun menghela napas panjang. Saat selir Liu Ping datang memberi salam kepadaku, aku pun sengaja menyinggungnya dengan santai. Dengar-dengar, kuburan massal di pinggiran barat akhir-akhir ini sedang tidak tenang. Iya, sering ada yang dengar suara tangisan di tengah malam. Adik Liu Ping, auramu itu sangat lemah loh. Beberapa malam ini, kau jangan pernah keluar rumah, ya. Wajah selir Liu Ping langsung pucat pasi saat itu juga. Begitu pulang, dia langsung jatuh sakit karena ketakutan. Malam itu juga, dia buru-buru menulis surat ke keluarganya.
Entah apa yang dia tulis di sana. Yang jelas, keluarga Liu langsung tutup mulut. Mereka bukan cuma mengembalikan tanah warga, tapi juga tumben-tumbennya membayar ganti rugi yang sangat besar. Keluarga korban mengambil uang itu dan pindah jauh. Berakhirlah badai yang nyaris menjadi kasus besar ini. Contoh lainnya, saat Jenderal Perbatasan pulang membawa kemenangan, tapi pamornya malah mengancam posisi kaisar. Ada yang diam-diam melapor kalau dia menyembunyikan jubah naga, berniat melakukan makar. Baginda kaisar pun murka besar. Tapi sayangnya, tak ada bukti yang kuat. Beliau juga segan dengan pengaruh besar jenderal itu di militer. Di tengah rasa bimbang itu, beliau datang ke istana Fenyi dengan kening yang berkerut tajam. Waktu itu, aku sedang asyik main bersama para dayang. Main kartu daun, dan wajah yang kalah penuh dengan tempelan kertas. Beliau melambaikan tangan, menyuruh semua pelayan mundur. Lalu duduk di hadapanku. Permaisuri, gumamku, masih sibuk mengamati kartu di tanganku. Tolong ramalkan sesuatu untukku. Mau ramal apaan, sih? Di tengah permainan, aku melempar sebuah kartu. Tidak bisa diramal. Hati manusia sedalam lautan, siapa yang tahu? Tidak bisa dipastikan, ucapku tanpa mengangkat kepala. Namun, Yang Mulia, jika Anda benar-benar tidak tenang dengan jenderal itu, lebih baik undang saja istrinya ke istana untuk minum teh. Pandangan Yang Mulia sedikit berubah. 3 hari kemudian, Nyonya Jenderal memenuhi panggilan masuk ke istana. Aku mengadakan perjamuan kecil. Kami hanya berbincang santai tentang urusan sehari-hari. Bertanya tentang adat dan suasana di kampung halamannya, serta betapa kerasnya kehidupan menjaga perbatasan. Nyonya Jenderal adalah orang yang lugas dan ceria. Saat bercerita tentang penderitaan para prajurit di perbatasan, dia menjadi emosional dan beberapa kali meneteskan air mata. Saat hendak berpisah, aku bertanya dengan santai, Nyonya, Jenderal sudah bertahun-tahun berada di daerah yang sangat dingin. Apakah luka lamanya masih sering kambuh? Kudengar, di wilayah utara ada kulit rubah putih yang sangat bagus untuk menghangatkan dan menjaga tubuh. Betulan, istanaku punya 2 lembar dengan kualitas terbaik. Nanti, akan kusuruh orang untuk mengantarnya kepada jenderal. Nyonya Jenderal menangis penuh haru dan berterima kasih. Keesokan harinya, jenderal besar yang penuh jasa itu datang sendiri mengawal belasan kereta besar ke depan gerbang istana. Di dalam kereta itu, berisi barang rampasan perangnya selama bertahun-tahun. Harta karun dari negara musuh, yang awalnya ingin ia simpan sebagai kenang-kenangan. Serta sebuah surat permohonan ampun yang ditulis dengan sangat tulus. Ia mengaku telah menyembunyikan harta rampasan perang. Merasa sangat ketakutan dan bersalah. Ia rela menyerahkan semuanya ke kas negara untuk menebus dosa-dosanya. Yang Mulia menatap harta karun yang menggunung itu dan surat permohonan ampun tersebut. Beliau terdiam lama, lalu menghela napas. Beliau pun mengeluarkan titah, mengangkatnya menjadi adipati pelindung negara, dan menganugerahkannya plakat besi pengampunan. Potensi pertumpahan darah yang mengerikan musnah begitu saja tanpa jejak. Hari-hari pun berlalu dengan biasa dan damai. Aku duduk bersantai di posisi permaisuri ini selama 10 tahun lamanya, menjadikanku, sejak berdirinya dinasti Liang, permaisuri yang paling tidak terlihat seperti seorang permaisuri. Namun juga, permaisuri yang posisinya paling aman dan tenteram. Harem istana, di bawah kemalasanku dalam memerintah. Entah bagaimana secara ajaib, tetap mempertahankan kedamaian semu. Para selir sudah terbiasa dengan hari-hari tanpa kekangan permaisuri. Malah, intrik dan saling sikut jadi jauh berkurang. Para pejabat istana luar juga sudah terbiasa melihat permaisuri yang hanya jadi pajangan. Ini menghemat banyak pikiran, tak perlu lagi ikut campur urusan istana belakang. Siang ini terasa hangat seperti biasanya. Aku berbaring santai di kursi goyang di taman belakang istana Fenyi. Tubuhku diselimuti kain hangat yang lembut. Di meja kecil sebelahku, ada segelas es sari buah plum. Ada juga sepiring kue teratai renyah yang baru saja keluar dari panggangan. Waktu terasa begitu damai. Aku sungguh merasa jadi pemalas yang paling puas. Seorang Kasim kecil berlari mendekat dengan langkah pelan. Lapor, Yang Mulia, HN. Selir Sian mengutus hamba untuk bertanya. Bulan depan adalah perayaan ulang tahun Ibu Suri yang ke-60. Bagaimana dengan aturan dan daftar hadiahnya? Aku sama sekali tidak membuka mataku. Aku mengibaskan tangan. Biar Selir Sian yang tentukan sendiri. Ikuti saja aturan lama, lalu tambahkan 30%. Baik, Kasim kecil itu pun berlari pergi. Tidak lama kemudian, seorang pelayan wanita kecil berlari datang. Yang Mulia, Selir De bilang, untuk jatah perak musim panas 6 istana.
Biar selir dibagikan sesuai buku kas, potongku. Kalau kurang, cari kepala urusan istana, jangan cari aku. Baik, suara langkah kaki pun menjauh. Dunia akhirnya tenang kembali. Aku menghela napas dengan sangat puas. Mengambil sepotong kue teratai dan menggigitnya. Rasa renyah dan gurih memenuhi mulutku. Manis, tapi tidak bikin enek. Kemampuan koki istana rupanya semakin hebat saja. Kursi goyangku berayun dengan pelan. Aku memejamkan mata, menikmati waktu santai yang begitu berharga ini. Tapi, suara langkah kaki terdengar lagi, lalu berhenti tepat di sampingku. Aku terlalu malas untuk membuka mata. Yang mulia Kaisar, dokumen hari ini sudah selesai dibaca, HN. Sebuah suara berat terdengar dari atas kepalaku. Apa para menteri tua itu tidak berdebat lagi, tanyaku. Oh, soal dana pembangunan kanal itu. Lalu, siapa yang menang? Zen biarkan mereka berdebat sampai puas, lalu Zen pangkas anggarannya 30%. Kalau masih ribut, Zen cabut semua anggarannya. Semuanya pun bungkam. Aku tersenyum remeh. Baginda sungguh bijaksana. Dia sepertinya duduk di bangku batu di sebelahku. Hening sejenak. Su Xing, apa menjadi permaisuri ini terasa nyaman bagimu? Aku membuka sebelah mataku. Cahaya keemasan matahari terbenam jatuh di tubuhnya, membuat siluetnya terlihat begitu lembut. Nyaman, aku mengangguk jujur. Kecuali mahkota burung phoenix itu yang terlalu berat. Selebihnya, semuanya sangat baik. Dia terkekeh pelan. Zen terkadang berpikir, mendorongmu ke posisi ini. Apakah itu malah membuatmu merasa terbebani? Aku pun duduk dan meregangkan tubuhku lebar-lebar. Tidak terbebani kok. Aku mengangkat mangkuk minuman plum asam, lalu meminumnya seteguk besar dengan nikmat. Kemudian, aku tersenyum lebar ke arahnya. Baginda, lihatlah. Aku menunjuk ke arah awan senja yang memukau di ufuk sana. Menunjuk bunga peoni yang bermekaran di halaman. Menunjuk kue-kue cantik di atas meja kecil. Dan terakhir, aku menunjuk kain sutra awan yang lembut dan mahal di tubuhku ini. Tidak perlu bangun pagi untuk memberi salam. Tidak perlu beradu taktik licik dengan orang lain. Tidak perlu mengurus buku kas dan masalah-masalah yang memusingkan itu. Bisa makan kalau mau makan. Bisa tidur kalau mau tidur. Dan ada orang yang mengantar uang serta barang tepat pada waktunya. Aku menepuk-nepuk kursi goyang khusus ini. Kursi goyang kayu cendana yang dilapisi 7 bantal empuk ini. Lalu mendesah penuh kepuasan. Kehidupan ini benar-benar dirancang khusus untuk kaum rebahan. Chen Qi bisa berbaring dengan sangat nyaman. Baginda menatapku cukup lama. Hingga akhirnya, dia ikut tertawa. Di dalam senyumannya itu, ada kelegaan dan rasa santai, serta secercah kehangatan yang seolah terbebas dari beban berat. Syukurlah kalau kamu merasa nyaman. Dia mengambil satu potong kue teratai terakhir dari piringku, lalu menggigitnya. Kalau begitu, Zen bisa tenang. Angin malam berhembus lembut. Cahaya senja mengalir bagaikan sungai. Genteng berlapis kaca di istana Fenyi berkilau lembut di bawah sisa cahaya senja terakhir. Bagaikan ikan asin yang akhirnya menemukan perairan paling nyaman. Membalikkan badan dengan sangat malas. Berjemur di bawah sinar matahari sambil meniup gelembung air. Waktu terasa begitu panjang dan damai. Menikmati hidup santai dan menang jalur rebahan. Rasanya lumayan juga.